yang uniknya kalau misalnya kalian udah terbiasa tulis lagu, nggak harus dari kisah sendiri bikin lagu. Jadi bisa menonton kisah orang lain. Kayak curhat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Anto Cepi. Kali ini di acara Pocep ya. Jadi ini episode 4. Jadi kalau kemarin kita kedatangan seorang polisi, terus musisi, kita kedatangan lagi musisi juga sih kali ini. Mungkin kalian udah familiar sama lagu Mungkin Ku Bukan Yang Pertama di Hatimu. Ya seperti itu, Pak. Teman-teman pasti udah familiar. Terus ada lagu lagi ya, Cintamu Senyaman Mentari Pagi. Betul nggak itu? Betul. Ya, kita kedatangan Mas Coki Cassandra. Halo teman-teman semua, Mas. terima kasih udah diundang di sini. Karena susah sekali mengundang seorang Mas Coki ini untuk ke sini. Tapi aku terima kasih sekali ini. Susah ngundang saya ke sini karena saya nggak punya HP. Jadi susah kontaknya. Mungkin karena bukan karena waktunya, nggak sibuk juga enggak. Enggak, kalau cowok kan sipak, bukan Sipak, sibuk. ya, bukan sibuk. Sibuk itu buat cewek. Oke. Kita akan mengulas atau bertanya-tanya nanti sama Mas Coki. Jadi kalau saya ini orangnya tipenya kepo gitu. Kepo dalam arti kalau aku mendengarkan sebuah lagu itu nggak aku lihat visualnya aja, tapi aku melihat, saking keponya saya melihat siapa sih pengarangnya, siapa sih yang dibalik sebuah karya ini. Iya. Ya, aku pun kepo jadinya. Kenapa saya nggak mendatangkan vokalisnya? Mungkin belum ya. Mungkin belum. Nanti Mungkin belum. satu saat. Next mungkin akan bisa di Pocep. Ya. Karena di Pocep ini Mas, di Pocep ini bebas mau satpam, security, mau apa. Semua juga punya kesempatan Iya. untuk diundang ya. Nah, channel saya bebas, ada Bebas. polisi, ada Siap. musisi gitu. Ini saya lurah. Nah, lurah Jatiwaringin. Lurah diundang. Nah, ini kita akan nanya kalau Mas Coki ini di band Cassandra itu sebagai apa, Mas? Saya di band Cassandra sebagai pemain bass. Pemain bass, juga songwriter juga atau penulis lagu. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Jadi yang harus kita tanyakan, kenapa sih namanya Cassandra? Itu apa sih namanya Cassandra? Itu udah saya pikirkan sejak lama itu. Kenapa sih namanya Cassandra? Cassandra itu waktu dulu gue bikin band ini, jadi kita tuh cari-cari nama di Google gitu, nama apa ya kira-kira yang bagus, yang punya arti. Terus pas googling gitu nemulah nama Cassandra. Cassandra ini adalah anaknya dewa Troy, dewa perang Troy itu, dewa Yunani. Oh, berarti sering nonton film-film itu ya? Perang? Enggak juga ya? Cuman sering baca aja. Oh, ternyata Cassandra ini adalah anaknya dewa Troy gitu. Dia punya arti bagus dari nama itu. Cassandra itu bisa melihat masa depan maksudnya. Oke. Tapi membawa hoki juga ya? Kalau hoki mungkin Tuhan yang atur. Oke. Kalau hoki. Tapi kalau dari namanya sendiri sih kayaknya sih cocok sama kita karena vokalis kita kan Cewek. Ya, Cassandra itu ya cewek gitu. Iya, Cassandra tuh cewek, identik sama cewek. Kebetulan vokalis kita cewek, jadi kayaknya pas nih namanya. Udah pakai nama Cassandra sampai sekarang. Terjawab kan? Itu rasa kepo saya dari dulu, pengen tahu apa sih nama Cassandra itu dari mana sih. Terus Cassandra sendiri itu udah mengeluarkan berapa lagu sih gitu? Kalau yang rilis secara resmi, Cassandra itu sudah merilis kira-kira hampir 20 lagu ya. 20 lagu di industri keren. musik. Wah, keren ya. Kira-kira hampir segitu yang sudah dirilis ke publik, tinggal dinikmati di YouTube sih, bisa di search. Keren ini, keren ya. Ini guru saya ini. Guru apa? Guru matematika. Ini saya belajar bikin lagu itu sama dia. Jadi kalau teman-teman mau belajar bikin lagu bisa nggak? Bisa ya? Terbuka bisa. ya? Open terbuka. Sebenarnya bikin lagu itu bukan. Nah, ini yang tadi dulu. Jadi okay. Teman-teman harus tahu. Ya, mungkin banyak nih. Sebenarnya yang bikin lagu bukan cuma kita aja, tapi mungkin ada yang mungkin teman-teman kita yang itu di pelosok, mungkin di apa ya, yang susah itu untuk mungkin di berbagai daerah itu, tapi lagu-lagu mereka bagus gitu. Bagus. Gimana caranya sih gitu? Kalau masukannya Mas Coki? Kalau masukan gue sih, satu, sebagai musisi kalian harus punya karya.
harus belajar Oke. bikin lagu. Bikin lagu itu kalau menurut gua sih gift, itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kalau misalnya kamu kira-kira punya bakat untuk menulis lagu, ya harusnya sih diterusin gitu, dilatih terus, belajar dari lagu-lagu yang sudah pernah populer sebelumnya dari musisi-musisi besar terdahulu gitu. Jadi kalau gue sih cara melatih diri gue sendiri untuk tetap produktif membuat sebuah karya ya begitu, gue banyak dengerin lagu. Lagu kalau misalnya, lagu tuh di berbagai zaman tuh kan beda tuh. Oke. Tahun ini sama tahun lalu itu, tahun nanti juga akan beda nanti ya. juga trennya pasti beda. Pasti beda. Jadi kita harus tetap belajar, kita harus tetap dengerin juga, ternyata lagu ini lagi banyak peminatnya sekarang gitu. Jadi gue belajar cara menulis lagu seperti itu gimana. Ternyata dia musiknya begini, ternyata cara nulis liriknya tuh begini, cara nyanyinya tuh begini ya. Jadi gue coba-coba membayangkan untuk membuat lagu yang serupa gitu. Harus dilatih terus pertama. Kedua, jadi kalian juga mesti ingat di Indonesia ini artis banyak banget. Oke, ini penting nih. Di Indonesia artis itu banyak banget, bro. Banyak. Pemodal artis atau produser juga banyak. Label musik juga banyak. Lagu yang bagus sedikit. Lagu yang bagus sedikit. Maksudnya lagu yang bagus tuh gimana, Kak? Bukannya semua lagu itu bagus? Betul, semua lagu bagus, tapi tidak semua lagu bisa dijual. Tidak semua lagu punya nilai komersial yang tinggi. Ya, jadi gimana dong biar lagunya bisa punya nilai jual yang tinggi? Ya harus dilatih terus, terus mulai membuka pergaulan dengan orang-orang industri musik gitu. Oke, aku coba untuk sekarang kayak aku berteman sama Mas Coki gitu ya. Gitu. Jadi rasa pedeku juga ini nih. Iya, rasa pede. Jadi sharing ya kan. Kalau kita sering sharing atau bergaul sama teman-teman yang memang bergelut di industri musik, kita akan terbiasa dengan cara kerja mereka yang sudah bertahun-tahun tuh kerjain untuk industri musik Indonesia. Ternyata gini nih, kalau buat biar dijual tuh gini, biar dijual tuh jangan ribet-ribet lagunya, yang penting enak, bisa diikutin banyak orang gitu. Oke. Tapi Mas Coki terbuka nggak sama umpamanya nih ada teman-teman yang sering bikin lagu nih di seluruh Indonesia ini kan banyak pasti. Tapi mereka belum menemukan titiknya nih. Mas Coki terbuka nggak menerima lagu-lagu mereka juga itu? Sebagai musisi, gue sangat-sangat bersyukur kalau ada orang yang mau share sama gue tentang karya cipta lagu. Gue sendiri juga bukan menilai gue yang paling bagus nilai lagu, enggak. Gue juga tetap pasti belajar terus, juga butuh masukan terus. Bahkan butuh teman kolaborasi juga kayak sama Mas Anto. Baru-barusan ini kita kan kolaborasi bikin lagu. Kita sebenarnya udah berteman lama, cuma baru kali ini aku kolaborasi gitu kan. Terima kasih sekali ini udah hadir di Pocep ini. Jadi memang kalau untuk teman-teman yang mau kirim karyanya untuk ya siapa tahu kita bisa kolaborasi, atau misalnya kita bisa sharing cara, Mas kayaknya sih gue lebih cocok tulis lagu tuh yang begini. Nah, boleh sharing aja. Kayaknya cocok untuk membuka sekolah. Wah, kalau sekolah sih jangan saya, soalnya saya pegawai kelurahan saya, urusan kartu keluarga, KTP, ya kan, hilang, nanti saya yang urus, bisa. Oke. Masyarakat anak-anak Karang Taruna kalau kurang kondusif saya tertibkan. Oke, pokoknya intinya pesannya pasti ini ya, jangan patah semangat gitu kan buat teman-teman gitu. Jangan patah semangat, bikin lagu terus, bikin karya terus, karena bikin lagu itu satu gratis, kedua yang butuhkan lagu-lagu kalian itu banyak banget. Artis itu setiap tahun atau setiap bulan pasti butuh karya. Sementara nggak semua artis bisa menulis lagu atau menciptakan lagu. Jadi ya dia butuh jasa kalian juga dalam menulis lagu gitu. Siapa tahu lagu kalian bisa dipakai dia. Kayak gue misalnya banyak support artis-artis lain juga, artis penyanyi-penyanyi solo atau mungkin juga band, jadi bisa kerja sama mereka pakai lagu gua untuk jadi hit singlenya dia. Nah, itu kan bisa sama-sama saling menguntungkan gitu.
Oke, keren sekali ya. Mungkin ini bisa membuka pikiran dari teman-teman yang mungkin Ya. pengen cara bikin lagu, mungkin lagunya harus kemana itu. Mas Coki sendiri pun mungkin punya perjalanan ya kan, punya kisah ya kan. Dulu gimana sih? Terus lagu apa aja sih yang masih terkesan nih, yang membawa Mas Coki sampai sekarang lagunya banyak lah gitu. Kalau lagu dari gua dulu sih, gua karir gua di Jakarta itu sebagai musisi kafe, band kafe. Jadi gua keliling kafe-kafe nyanyi ngamen lah istilahnya. Ngamen. Dari situ gua belajar selera pasar, karena dari pengunjung kafe kan banyak yang request lagu. Jadi gua tahu, oh ternyata orang mau lagunya seperti ini. Oh, baca peluang juga baca ya? peluang. Baca Oh ternyata lagu yang tipe seperti ini peluangnya bagus. Gua buatlah lagu seperti itu, versi gua. Dan ternyata memang bisa diterima masyarakat sampai sekarang gitu. Untungnya begitu. Terus kalau membuat lagu itu sendiri sih ya banyak trial errornya ya, banyak nyoba-nyobanya. Gue pernah tuh bikin lagu sampai seminggu, bikin satu lagu seminggu, didengerin sama orang lain juga 10 detik nggak ada, langsung tapi dimatiin. kalau dari Mas Coki ini yang lagu-lagu saya dengar itu racun-racunnya itu ada, selalu ada nih, kayak cinta terbaik gitu kan. Pasti orang akan bertanya, cinta terbaik nih mengisahkan tentang apa sih? Terus kayak porak-poranda itu. Iya. Kenapa sih judulnya harus seperti itu gitu? Karena ya itu tadi gue belajar dari request lagu orang di kafe. Misalnya gue lagi ke pasar, lagi denger lagu yang di style penjual pasar. Oh lagu begini yang mau, yang diminati tuh lagu yang kayak gini. Jadi gue coba buat dengan versi kita sendiri. Nggak nyontek ya, nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek ya? Nyontek tidak boleh, terinspirasi boleh. Boleh. Kalau nada sama itu? Nada itu cuma 12. Dibolak-balik juga, kalau dibilang mirip pasti, dibilang sama pasti, nada cuma 12. Oke. Jadi selama liriknya beda, selama biramanya beda, harmoninya beda, dinamiknya beda, pasti beda. Seni suara itu nggak ada tolak ukurnya soalnya. Oke. Kenapa sih selalu Cassandra selalu mengangkat dari kisah-kisah kayak lagu-lagunya kan banyak yang galau gitu kan? Wah, lagu galau. Tapi mau hijrah nggak, atau mungkin bukan hijrah ya? Pindah genre nggak? Haluan. Lagu-lagu ke lagu-lagu yang lebih ini ada nggak sih? Kalau gue sih bikin lagu nggak haruslah galau. Ada juga lagu yang ada ya? jatuh cinta. Contohnya Nyaman. Oh iya, Nyaman yang dibawain Anmes ya? Dibawain sama Anmes Kamaleng. Ada juga Teman Bahagia dibawain Jazz ya gitu. kan? Lagu Stalking. Aku kan bikin sama kamu. Itu kan bukan lagu patah hati. Jadi sebenarnya lagu itu temanya dilihat dari penyanyinya juga sih. Penyanyinya memang karakternya cocok untuk lagu sedih atau untuk lagu yang ceria gitu. Kalau memang penyanyinya cocok untuk lagu sedih, ya gue sebagai pencipta lagu, gue support dia dengan lagu yang sesuai sama karakternya dia. Berarti juga seorang pencipta lagu itu juga harus lihat, oh ini karakter suaranya seperti apa mungkin. Betul. Sama dia sukanya genre apa gitu ya. Penting juga ya. Betul, penting. Jadi kalau pencipta lagu, kalau pencipta lagu industri kebanyakan itu memang membaca karakter penyanyi. Misalnya ada suatu orang datang, malu mas punya lagu nggak buat dipakai sorry artisku, artisnya cowok atau cewek? Aku biasanya tanya gitu, artis cowok atau cewek? Cowok gitu. Oke, artisnya penyanyi solo atau band? Oh itu penting juga ya? Penting, karena beda. Beda? Dari aransemen lagu beda, pemilihan lirik juga beda kalau gua. Oke, ini aku dapat ilmu teman-teman. Harus beda. Jadi kayak misalnya band gitu atau penyanyi solo itu karakter lagu yang mereka bawakan tuh beda. Kenapa harus beda ya? Karena untuk mendukung itu tadi, selera pasar tadi. Pasar tuh biasanya kebanyakan denger lagu dari penyanyi solo tuh liriknya tuh yang kayak gini-gini tuh. Oke. Kita sesuaikan, kita bikin. Terus Mas Coki ini saat membuat lagu ini di mana sih? Ada tempat tersendiri nggak? Satu ruangan kah atau di mana? Kalau saya ini kan kalau saya kan sering bikin lagu juga. Itu kadang ya
pas saat naik motor. Kadang ya di mana aja sih? Di mana aja? Bangun tidur gitu kalau saya. Kalau Masih belajar kalau saya masih belajar. Wah, dia lagunya bagus-bagus juga, mesti didengerin. Gue juga salah satu fansnya Mas Andi, Enggak. lagunya bagus. Kalau saya pas lagi naik motor gitu. Naik motor ya? Karena punyanya cuma motor. Kalau gue memang bikin lagu juga sama kayak Mas Andi. Oh, sama? Di atas motor justru. Di atas motor ya. Iya, jadi gue itu kalau Tapi nggak sambil mengendara kan? sambil mengendara harus. Oh, kalau saya nggak, takut ini saya berhenti dulu gitu. Oh, kalau aku punya alasan yang lain. Kenapa sambil mengendara bikin lagu? Karena kalau di Jakarta kan macet. Macet. Oke. Daripada emosinya tidak terkontrol di jalanan, malah merugikan diri sendiri, mendingan gue ngelakuin hal yang positif. Salah satu contohnya adalah bikin lagu. Jadi walaupun macet, capek nggak berasa, Oke. emosi juga tetap adem. Mendingan kalau emosi ya pasti ya, namanya orang hidup pasti punya emosi. Cuman dituangkan ke wadah yang berbeda. Salah satunya adalah bikin lagu. Daripada gue marah-marah sama pengendara yang lain, macet lah apa, nanti keluar kata-kata yang nggak bagus, nah itu kan jadi merugikan. Daripada bikin sesuatu yang rugi, mendingan kamu bikin sesuatu yang positif, seperti bikin lagu. Bikin lagu. Nah ini, tapi jarang loh yang bisa bikin lagu gitu. Pasti gitu sih teman-teman. Jarang. Ya kalau nggak bisa bikin lagu mungkin bisa nulis lirik kali ya. Belajar dari nulis lirik itu ada teori-teorinya nggak sih nulis lirik itu? Di mana bagian rapnya ataupun teori menulis lirik sih, gue juga bukan orang yang benar-benar sekolah untuk atau belajar memang hal yang itu, ngalir aja sih. Ngalir aja. Kalau aku bikin lirik itu ngalir aja. Aku seperti curhat aja sih, curhat ke orang-orang, cuman aku tumpahkan itu ke tulisan. Aku lebih suka menulis. Berarti dari sekian lagu Cassandra yang udah rilis ini ada dari kisah nyata nggak? Dari kisah nyata ada beberapa. Ada ya? Ada beberapa. Dari kisahnya Mas Coki sendiri ya? Ada, iya, dari ada? kisahku sendiri ada. Dan yang uniknya kalau misalnya kalian udah terbiasa tulis lagu, nggak harus dari kisah sendiri bikin lagu. Jadi bisa menonton kisah orang lain. Misalnya, Kayak curhat gitu ya? misalnya temanmu ada yang curhat, wah aku baru jadian nih misalnya, sama pacarku, kita udah 3 tahun kenalan, temenan, tapi baru pacaran sekarang, orangnya baik gini gitu, itu bisa kalian jadiin lagu. Kalau aku pasti jadiin lagu. Pasti. Oke. Aku juga sekarang belajar begitu sih. Pasti. Dengerin aja curhat orang itu, siapa tahu kan. Ini guru saya ini. Pak Anto ini bisa aja, lagunya bagus banget. Tapi ini harus. Cassandra juga punya channel YouTube kan? Cassandra baru merintis channel YouTube karena kita memang masing-masing kan karena masa pandemi ini, jadi memang kesibukan ya banyak kesibukan sendiri-sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi waktunya juga memang agak-agak tersita untuk itu. Nah, tapi ini baru mau mulai bikin channel YouTube sendiri, mudah-mudahan bermanfaat deh buat teman-teman. Ya, pokoknya teman-teman juga harus nanti subscribe channelnya Cassandra. Kalian bisa tahu. Pokoknya nanti lihat aja. Ada yang sesuatu yang beda dari Cassandra. Mungkin nggak hanya lagu baru, tapi pokoknya nanti lihat aja di channel Cassandra. Nanti kita taruh di deskripsi. Teman-teman juga harus subscribe. Jadi saling support industri musik Indonesia gitu. Ya. Mas Coki nggak ini mencoba untuk buat lagu anak kecil gitu? Lagu kepikiran nggak? Kecil. Karena kan lagu-lagu anak kecil ini sekarang udah jarang gitu. Betul, lagu untuk anak kecil saking jarangnya, anak kecilnya nyanyiin lagu orang dewasa tuh. Nah itu. Aku pengen kepikiran bikin lagu untuk anak kecil, kepikiran banget, cuman memang belum kesampaian aja karena masih banyak PR orang lain. Orang lain yang nitip lagu ke aku masih banyak. Jadi aku memang lagi ngerjain lagu itu dulu. Kalau udah agak senggang waktunya pasti aku bikin. Aku kepikiran sih itu. Lagu anak itu bagus banget. Memang juga anak-anak kecil juga memang harus disupport sama lagu yang pas seusianya dia, lagu yang liriknya juga bagus. Iya, karena anak kecil ini kan sekarang ya hanya nonton itu, nonton yang didengarkan yang dewasa juga.
Soalnya anak kecil juga tanpa sadar dia mungkin lagi dijaga sama mamanya denger lagu orang dewasa, anaknya jadi keikut-ikut gitu. Ya itu. Gitu. Jadi kasihan anaknya nggak ada konsumsi. Tapi ada rencana ya untuk Pasti bikin, ada, pasti ada. untuk ada. lagu anak kecil, ya kan? Pasti ada. Nah, ini yang unik di sini, kenapa sih ininya Lurah Jatiwaringin? Emang pengen dipanggil Lurah itu? Atau ini dijual nggak ini? Ini enggak. Ya? Ini upeti dari masyarakat setempat. Oh gitu. Tapi Upeti. kalau teman-teman mau beli nggak bisa ya? Belum bisa. Oh, belum bisa. Tapi belum kalau bisa. mau silakan hubungin aja, nanti komen di bawah aja kalau misalnya mau beli. Jadi ini tuh karena rumahku dulu kan ada studio, pas Oke. udah lagi rame-rame produksi tuh, jadi di rumah ada studio. Nah, karena ada studio jadi banyak teman-teman nongkrong gitu. Jadi teman-teman tuh kalau mau ke rumah bilangnya tuh, tar malam ke rumah Pak Lurah yuk. Maksudnya ke rumahku gitu. Jadi udah Tahu. Jadi mereka yang panggilin gua Lurah, ke tempat Lurah yuk, janjian di tempat Lurah gitu-gitu. Padahal panggilan aja, awalnya panggilan aja kayak saya. Nama saya aslinya bukan Anto Cepi, ya itu karena panggilan Cepi akhirnya gitu. Jadi akhirnya terbiasa begitu. Anak-anak kalau pada nongkrong di rumah panggilnya Pak Lurah gitu. Kebetulan rumah gue di Jatiwaringin, jadi panggilnya Lurah Jatiwaringin. Kebetulan gue juga suka bikin quote-quote konyol. Nah, itu penulisnya gue. Oh, itu lagi viral loh kemarin Pak, quote-quote konyol itu. Iya, aku udah TikTok, mulai. di mana itu? Oh ya. Ya mulai viral kemarin. Aku udah mulai agak lama sih di Instagramku tuh quoteku ngaco semua. Itu ide kelebihan aja, ide yang offside aja. Kalau ide yang bagus gue tuangin ke lagu, ide offside gue tuangin ke Instagram, gue tulis jadi caption gitu. Oke, Caption ngaco. Oke. Untuk sama personil Cassandra yang lain sering ketemu nggak? Di pandemi ini loh. Pandemi ini mungkin nggak sering ketemu, tapi paling kirim-kiriman voice note kali ya. Ada lagu baru, kirim ini voice note, tolong dipelajari, liriknya enak nggak, lagunya patternnya enak nggak gitu. Jadi masih sering share sih. Tetap sering share. Saat pandemi ini berarti sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Kayak manggung gitu. Manggung apalagi tuh. Kangen nggak? Kangen sih. Pasti kangen. Manggung gua aja, waduh. Terakhir tuh kayaknya sih tahun lalu main di TVRI. Tahun ini baru dapet. TVRI. Setahun kemudian baru dapat lagi. Jadi setahun gue libur. Itu dapat kemain manggung itu agak kaku nggak? Kalau seorang pemain merasakan kaku nggak sih? Aku kan bukan pemain ini ya. Sebenarnya sih kakunya sih enggak, karena mungkin udah profesi, cuman mungkin agak-agak ini aja kali, keras-keras aja kali uratnya. Udah setahun nggak main. Cuman kalau gue pribadi sih kangen banget tuh, tangan gue kesetrum senar tuh. Kesetrum itu bikin kangen guys, bikin kangen, malah jadi sedih kalau nggak ada manggung, nggak kesetrum tangannya, jadi sehat-sehat begini, nggak keras lagi, nggak kapalan lagi gitu. Iya, oke. Kenapa sih yang aku mau tanya nih, aku dulu memang kalau di band itu aku main bass juga gitu kan, tapi bisa-bisaan aja gitu. Kenapa Mas Coki tuh kenapa harus milih instrumen bass gitu? Kenapa nggak gitar ataupun alat yang lain gitu? Nah ini. Kenapa harus milih bass? Nah. Karena aku dulunya gitaris. Sebenarnya aku gitaris. Aku sekolah gitar, ngajar gitar juga, dulu gitaris tapi gitar klasik. Aku pindah jadi pemain bass semenjak, jujur nih ya, semenjak berhenti narkoba. Berhenti narkoba. Ya? Aku parah dulu narkoba, ya maaf ya, aku nggak malu ngomong gini. Aku lebih malu kalau aku belum berhenti. Oke. Gitu. Ini keren nih ya, teman-teman mungkin yang masih seperti itu ada pesan-pesannya nggak sih? Kalau teman-teman yang masih belum nemu jalan yang benar, masih tetap di jalur itu, ya kalau bisa sih aku himbau berhentilah. Nggak ada untungnya. Karena di mana-mana Tuhan ciptakan kita kan punya otak yang sehat itu selalu lebih baik bekerja daripada otak yang tidak sehat.
Sementara narkoba dan lain-lain itu kan bisa merusak otak, saraf-saraf. Ya kalau dulu mungkin masih di narkoba mungkin nggak sampai sekarang bikin-bikin lagu ya, hanya terbengkalai ya. Belum tentu juga Belum masih tentu. hidup. Oh gitu. Belum tentu juga masih hidup, saking parahnya dulu. Tapi ya bersyukur ya karena Tuhan baik, Tuhan mengingatkan kita supaya berhenti. Akhirnya aku berhenti. Aku tanggung jawab sih sama kenakalanku yang dulu waktu aku narkoba. Ada saraf-saraf badanku yang rusak gitu. Jadi dulu tuh terbiasa kalau aku mau main gitar, main apa, aku harus dalam pengaruh obat-obatan yang tidak baik gitu dulu. Jadi sugestinya begitu tuh, harus dalam pengaruh obat dulu baru mainnya enak gitu. Padahal enggak juga. Enggak juga ya. Sehat juga lebih bagus malah. Lebih bagus malah. Sekarang malah keren-keren loh lagunya. Tapi ya karena itu saraf-saraf rusak itu kalau mau main gitar tanpa pengaruh obat-obatan terlarang aku jadi gemeteran mainnya. Sementara main bass enggak. Makanya aku pindah jadi main bass saja sambil tulis lagu. Main gitarnya sih masih bisa, cuman masih bisa ya. Kalau untuk intens jadi gitaris terus nggak bisa. Udah nggak bisa. Ya udah passionnya di bass aja. Udah bass aja. Bass aja. Kalau saya udah menyerah ya, nggak bisa kayaknya belajar main bass nggak bisa. Cuma dulu senang aja gitu beli bass gitu aja nggak kepake juga. Kalau Mas Anto ini multi talenta dia. Multi talentan aku. Multi talenta itu dia bisa jadi penjaga keamanan masyarakat. Tuh. Amin. Dia bisa jadi konten kreator, bisa jadi seniman, pemain bass tadi barusan lagi. Dulu. Businessman tuh. Banyak dia sebenarnya, cuman memang orangnya humble. Tuh. Ya aku sih contoh tuh. Kenapa aku sering ditanya, Mas sama temen kenal tentara ini? Enggak, temen saya musisi malah banyak musisi. Banyak musisi karena aku orangnya senang berteman, terus sering bergaul gitu. Salah satu ya sharing seperti ini karena aku juga dulu tuh sering bikin lagu gitu tapi nggak pede. Setelah ketemu Mas Cok ini pede gitu. Aku juga banyak belajar tapi kan menulis lagu nih sama Mas Anto. Lagunya bagus-bagus. Baru beberapa. Itu pun lagunya. Baru beberapa. Kalau aku kan masih terusin tuh Mas Anto. Ya aku makanya belajar. Belajar opo. Itulah tadi kita udah bincang-bincang sama Mas Coki. Kita nantikan untuk karya-karya selanjutnya mungkin akan bisa mengeluarkan karya yang lebih keren lagi, bisa mewarnai industri musik Indonesia. Amin. Semoga aja saya dibikinkan lagu juga. Kalau Mas Anto nggak usah dibikin lagunya sendiri enak-enak. Ngapain pakai lagu? Ya kan barter. Oh barter. Lagu saya nggak akan mungkin dibawa ke Cassandra, nggak mungkin. Kalau lagunya kalau gue Mas Coki mungkin saya mau gitu kan. Lah. Lagunya bagus-bagus. Oke, mungkin itu aja. Pokoknya terima kasih, sukses buat Cassandra, Mas Coki. Terima kasih sudah diundang ke sini, Mas Anto dan tim. Nah, semoga channelnya jangan lupa subscribe, guys. Amin. Jangan lupa juga subscribe untuk Cassandra YouTube-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.